Apa orientasi gereja Anda? Sepanjang minggu saya memikirkan pelajaran yang saya peroleh dari Bob, satu ukuran tidak untuk semua. Semakin saya merenungkan hal ini, melintasi pengalaman pelayanan yang sudah saya lalui, semakin terasa masuk akal. Sambil menyetir sepanjang 5 mil dari rumah ke restoran tempat kami bertemu, saya mendaftar dalam hati perbedaan antara gereja kecil, ukuran menengah, dan besar. Saya sangat menantikan waktu untuk bertemu dengan Bob, membayangkan gagasan baru yang akan saya dapatkan dalam pertemuan pagi ini. Pada saat saya menuju ke halaman parkir, saya melihat Bob masuk ke restoran dan dia datang. Setelah saya memarkir mobil dan menyusul masuk, Bob sudah mulai menyiapkan meja untuk kami. Sambil menarik kursi, dengan bergurau Bob bertanya, siapa yang akan membayar sarapan pada hari ini, pada pagi ini? Anda, saya membalas gurauannya, karena saya mengerjakan tugas yang Anda berikan. Kami memesan makanan, kemudian Bob meminta daftar yang saya buat. Saya mengaku bahwa sebagian besar gagasan ada di kepala saya, tetapi saya hanya menuliskan sedikit. Saya melepaskan gambaran lembaran kertas dari buku catatan saya dan menyerahkan daftar saya. Awal yang bagus, Bob menyemangati. Bagaimana kalau Anda menjelaskan dengan singkat maksudnya? Saya mulai menjelaskan daftar saya dengan menunjuk perbedaan pertama dari gereja-gereja yang berbeda, ukuran dengan jumlah orang yang dikenal dengan baik. Salah satu hal yang nyaman dan menyenangkan dari gereja kecil adalah setiap orang mengenal semua anggota jemaat. Kemudian seketika gereja bertumbuh dan semakin kompleks, lebih sedikit orang yang mengenal anggota lain dengan nama kecil. Saat gereja menjadi besar, jarang sekali orang mengenal anggota jemaat lain di luar pelayanan mereka atau kelompok persekutuan mereka. Saya menerangkan bahwa perubahan dalam hubungan pribadi ini tercermin dari pengelolaan acara makan bersama di gereja. Contohnya, di gereja kecil, makan bersama merupakan acara keluarga, di mana setiap keluarga membawa makanan untuk dinikmati bersama-sama. Gereja kecil tidak membutuhkan alasan untuk makan bersama selain untuk menjalin persekutuan. Makan bersama adalah alasan untuk berkumpul seperti dalam keluarga. Berbeda di gereja ukuran menengah, acara makan bersama diadakan untuk mendukung program yang dilaksanakan di gereja. Alasan jemaat makan bersama bukan untuk bersekutu, tetapi untuk mendukung beberapa aspek pelayanan seperti perencanaan sekolah minggu atau penerimaan pendatang baru. Akibatnya hanya sebagian dari jemaat yang hadir. Perkiraan yang saya sampaikan kepada Bob, jemaat yang berkumpul untuk menikmati makan bersama hanya sekitar 5% dari jumlah keseluruhan jemaat. Acara makan bersama di gereja besar dilakukan untuk memfasilitasi acara kelompok yang lebih besar, seperti perjamuan makan dalam rangka penggalangan dana atau penjangkauan penginjilan. Makanan dalam acara tersebut bukan dibawa oleh anggota gereja, tetapi seringkali menggunakan jasa catering. Saya menyampaikan kepada Bob bahwa hal ini dapat disimpulkan dalam perbandingan terakhir. Keluarga besar, keluarga bertumbuh, dan banyak keluarga. Gereja kecil seperti satu keluarga besar, sementara gereja besar merupakan kumpulan yang kompleks dari banyak keluarga. Gereja ukuran menengah adalah ukuran besar yang ukuran menengah dalam proses bertumbuh menjadi banyak keluarga. Sementara saya berbicara, Bob sesekali menimpali penyampaian saya dengan kata-kata seperti, "Oh begitu, teruskan, Anda benar." Ketika kami melanjutkan sarapan, Bob mengajukan satu pertanyaan inti tentang berbagai ukuran gereja. Ketika Bob mulai berbicara, saya mengambil buku catatan dan menulis. Semua gereja memiliki prinsip pengelolaan atau orientasi yang mendasar, jelas Bob. Di gereja kecil, prinsip pengelolaan gereja adalah orientasi relasi. Kata lain untuk menyebut prinsip ini adalah orientasi kekeluargaan. Gereja kecil dianggap sebagai keluarga besar. Ketika gereja bertemu, ada rasa kekeluargaan. Setiap orang mengenal semua anggota yang lain. Pertemuan seluruh anggota gereja yang disertai acara makan bersama seperti reuni keluarga. Makan malam yang diadakan untuk para keluarga setelah acara pemakaman, dalam acara piknik sekolah minggu, atau untuk merayakan perkawinan emas dari suatu pasangan menguatkan ikatan kekeluargaan. Bob memberi contoh tentang orientasi keluarga pribadi ini dengan puisi yang saya kutip sampai hari ini. Di dunia yang besar, gereja kecil tetap intim. Di dunia yang cepat, gereja kecil tetap teguh. Di dunia yang mahal, gereja kecil tetap sederhana. Di dunia yang kompleks, gereja kecil tetap bersahaja. Di dunia rasional, gereja kecil tetap berperasaan. Di dunia yang bergerak, gereja kecil tetap berlabuh. Di dunia anonim, anggota gereja kecil memanggil dengan nama kecil kita. Sejak itu saya mengetahui bahwa di gereja kecil, sejarah yang kaya tentang pelayanan, pengabdian,
dan pengorbanan dikaitkan dengan sifat pribadi dari orientasi keluarga. Seorang pendeta menyatakannya sebagai berikut. Di gereja kecil Anda mengenal anggota gereja, nama mereka, keluarga mereka, kesukaan mereka, dan pekerjaan mereka. Ketika Anda berkhotbah, Anda tidak berkhotbah kepada wajah-wajah yang tidak dikenal, tetapi Anda berkhotbah kepada orang-orang yang akrab dengan Anda. Isi khotbah Anda bukan hamburan kata-kata yang umum yang diharapkan mengenai target yang tidak dikenal. Isi khotbah Anda dapat diarahkan ke masalah yang real dan memang benar-benar terjadi. Di gereja kecil, Anda dapat melayani orang dengan tingkat relasi yang mendalam. Gereja kecil seringkali menggambarkan keintiman. Siapapun yang menghabiskan waktu di gereja kecil mengakui bahwa realitas orientasi relasi ditemukan di sana. Banyak, jika bukan sebagian besar, gereja kecil menempatkan nilai relasi sangat tinggi. Preferensi, keputusan, pilihan, pertimbangan, pemilihan, kesimpulan, resolusi, dan pengambilan suara dipengaruhi oleh prinsip pengelolaan ini. Sebaliknya, lanjut Bob, prinsip pengelolaan yang mendasar dari ukuran gereja menengah disebut sebagai orientasi program atau programatik. Gereja ukuran menengah sesungguhnya lebih berfungsi sebagai kumpulan dari kelompok keluarga, kelas, kelompok lingkungan, persekutuan, klub, atau organisasi daripada kelompok keluarga besar. Pada beberapa kasus gereja berukuran menengah hanya merupakan gereja kecil yang bertumbuh terlalu besar. Tetapi gereja ukuran yang menengah yang sesungguhnya adalah campuran yang kompleks dari sejumlah kelompok yang berpengaruh. Pengembangan gereja ukuran menengah menjadi berbagai kelompok atau pelayanan ditandai dengan kelompok-kelompok ini. Pemuda diikat dengan pelayanan pemuda, wanita dengan pelayanan wanita, keluarga muda bergabung dalam kelas sekolah minggu keluarga muda, senior ke program senior, dan seterusnya. Prinsip pengelolaan tidak lagi satu hubungan seperti keluarga besar yang terikat, tetapi menjadi orientasi program yang dikaitkan dalam berbagai kelompok. Pengambilan keputusan didorong oleh kebutuhan untuk merealisasikan program, bukan bagaimana dapat diterima oleh keluarga. Ya, Anda benar, saya merespons. Ketika saya menjadi asisten pendeta di gereja dengan 300 jemaat, semuanya seakan-akan digerakkan oleh program gereja. Gereja tempat saya melayani saat ini tidak terlalu memedulikan program. Kalimat yang paling mereka sukai adalah manusia lebih penting daripada program. Apa yang Anda sampaikan sangat masuk akal. Bob berbicara lagi. Sebagai lanjutan, perbandingan saya, cara terbaik untuk mengonsep gereja besar, seperti disebut oleh konsultan jemaat yang terkenal Lyle Scaler, adalah jemaat di dalam jemaat. Ketika kelompok yang ada di dalam gereja ukuran menengah bertumbuh semakin besar, kelompok tersebut membawa karakteristik gereja kecil dalam sebuah gereja besar, sehingga menjadi jemaat dalam jemaat. Bertambahnya jumlah jemaat gereja di satu gereja memunculkan kebutuhan tambahan struktur dan kehidupan kelompok yang terorganisir untuk memelihara kesehatan dan vitalitas gereja. Kebutuhan ini mengarah pada prinsip pengelolaan mendasar dalam gereja besar yang diistilahkan sebagai orientasi organisasi atau organisasional. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa gereja kecil berfungsi sebagai keluarga besar yang bahagia, gereja ukuran menengah sebagai kumpulan dari subkelompok, dan gereja besar sebagai sebuah organisasi. Saya senang dengan cara Anda membandingkan prinsip-prinsip pengelolaan sentral dari berbagai ukuran gereja, saya menyela. Ketika saya melayani sebagai pendeta urusan pemuda di gereja dengan 500 jemaat, saya mengamati realitas dari fenomena jemaat dalam jemaat yang sering terdengar, seperti kelompok ibadah pagi atau jemaat jam 9. Fakta yang saya temukan di pelayanan saya sebelumnya tersebut memperjelas konsep bahwa gereja tersebut adalah jemaat dalam jemaat. Saya menulis dalam catatan saya, gereja kecil relasional, gereja menengah programatik, gereja besar organisasional. Sambil menatap Bob, saya berkata, saya baru sadar, jelas bahwa ketika saya berusaha menerapkan pengalaman saya sebelumnya ke gereja saat ini, saya benar-benar mengabaikan prinsip pengelolaan sentral. Betul, Bob membenarkan. Fokus Anda dalam mendesain suatu program mungkin cocok untuk gereja ukuran menengah, tetapi tidak untuk gereja kecil. Dan cara Anda menantang Dewan Gereja untuk meningkatkan visi cocok untuk gereja besar, tetapi sekali lagi tidak sesuai untuk gereja relasional yang kecil. Tetapi jangan salah paham, Bob memperingatkan. Program dan visi adalah kebutuhan yang krusial. Tetapi di gereja kecil, program dan visi tersebut harus dilakukan dengan pendekatan relasional. Saya mulai mengerti salah saya.
Pertanyaan utama tersebut membantu saya untuk mendapat pemahaman yang lebih jelas. Tentu saja, Bob tersenyum. Mari kita menggali konsep ini lebih dalam. Saya teringat satu konsep yang sering digunakan Carl Dudley, seorang pakar terkemuka dalam bidang gereja kecil. Ia menyebutkan ada dua jenis komunitas relasional dan komunitas tantangan. Ini ada kaitannya dengan gereja kecil dan gereja besar. Dalam komunitas relasional, kesadaran atau spirit kelompok membentuk individu, yaitu memberi kerangka nilai, keyakinan, dan komitmen sebagai ukuran kehidupan anggotanya. Gereja mengenal individu itu karena memiliki kesadaran komunal yang didukung oleh keluarga, sejarah, dan tanah. Kelompok tersebut membentuk identitas berdasarkan masa lalunya yang dibawa oleh tradisi dengan irama tertentu dan untuk diterapkan secara permanen. Bagi mereka, masa lalu adalah masa kini, sehingga kata-kata seperti perubahan dan kreativitas merupakan musuh gereja. Karena gereja tidak pernah bermaksud untuk melakukan berbagai hal dengan cara berbeda. Goal atau tujuannya bukan untuk mengubah dunia, tetapi untuk lebih saling mengenal anggota gereja. Dalam komunitas tantangan individu, saling terkait satu sama lain oleh kumpulan kontrak untuk suatu tujuan. Para anggota kelompok mendukung visi dan rencana setelah mereka menentukan nilai mereka berdasarkan produktivitas bersama dan keberhasilan dalam meraih goal komunitas. Identitas mereka lebih ditentukan oleh masa depan daripada masa lalu, sehingga kata-kata perubahan atau kreativitas menantang mereka untuk mengupayakan perkara-perkara yang lebih hebat untuk Allah. Goal mereka adalah mengerjakan bagian mereka untuk membangun kerajaan Allah. Itu pembedaan yang penting dilakukan, komentar saya. Dilema yang saya hadapi saat ini adalah saya sebagai anggota komunitas tantangan mencoba untuk memimpin komunitas relasional. Tetapi bagaimana dengan gereja ukuran menengah? Mereka termasuk yang mana? Bob mengambil buku catatan saya dan mengeluarkan pena. Setelah membuat gambar di bawah ini, ia menekankan, dari observasi saya terhadap gereja-gereja selama 25 tahun, sebagian besar gereja-gereja ukuran menengah bersifat transisi. Apa maksudnya bersifat transisi? Sambil menunjuk gambar yang baru dibuatnya, Bob menjawab yang sebelah kiri adalah gereja kecil, atau yang telah saya jelaskan tadi adalah komunitas relasional. Penelitian dilakukan oleh Lyle Scaler menunjukkan bahwa ukuran kecil merupakan ukuran normatif dari gereja Protestan di Amerika. Hasil studinya menegaskan bahwa gereja kecil dengan kehadiran kurang dari 100 jemaat di hari-hari Minggu biasa merupakan norma atau standar di gereja Protestan Amerika. Kurang lebih 3 dari 5 total gereja masuk dalam golongan ini. Hal ini sesuai dengan tabel yang saya berikan kepada Anda minggu lalu, meski saya memberi definisi yang lebih luas untuk gereja kecil. Fakta utamanya adalah bahwa gereja kecil merupakan norma. Saya dapat menangkap maksudnya. Setiap kali saya pergi mengelilingi kota, saya melihat banyak gereja kecil. Namun yang selalu kita dengar dan kita baca adalah gereja besar. Memang demikian, kata Gob. Gereja kecil mungkin memang normanya, tetapi itu sesungguhnya adalah gereja besar yang berkembang. Jumlah tersebut berkembang 4 kali lipat sejak tahun 1950-an dan itu adalah berita baru. Karena kebanyakan gereja bertumbuh menjadi lebih dari 300 jemaat, tidak mengherankan bahwa hal tersebut menarik perhatian untuk dilakukan penelitian dan diangkat dalam laporan. Kita semua ingin agar gereja bertumbuh. Paling tidak, kita tidak pernah mendengar ada pemimpin gereja yang secara jujur menginginkan gereja mereka menurun. Merupakan hal yang signifikan bahwa gereja-gereja besar menarik populasi yang besar setelah tahun 1955. Paling sedikit setengah dari generasi setelah tahun 1955 yang datang ke gereja dijumpai dalam 10% gereja paling top. Baik, jadi gereja kecil adalah normal dan gereja ukuran menengah bertumbuh, di mana posisi gereja besar ukuran menengah bertumbuh, di mana posisi gereja ukuran menengah? Well, jumlah gereja kecil dan gereja besar bertambah banyak, tapi proporsi gereja ukuran menengah menurun. Yang jelas, gereja ukuran menengah pada tahap tertentu ada dalam fase transisi. Semua gereja besar dahulunya adalah gereja kecil dan berkembang dari kecil. Ukuran menengah, lalu ke besar. Jadi jelas bahwa pada persentase tertentu, gereja melewati fase transisi. Tetapi setelah beberapa tahun terjadinya pertumbuhan, banyak gereja ukuran menengah harus mengambil keputusan untuk menyesuaikan pelayanan mereka menuju gereja besar. Jika mereka tidak melakukan penyesuaian yang tepat, sewaktu-waktu mereka akan berhenti berkembang atau tetap bertahan untuk sementara, atau menurun kembali menjadi gereja kecil.
Beberapa gereja ukuran menengah mengalami fase datar, tetapi daya tarik ke bawah lebih besar daripada daya dorong ke atas. Biasanya hanya tinggal menunggu waktu saja bagi gereja untuk turun menjadi gereja kecil lagi. Bolehkah saya melihat gambar itu tadi sebentar? Pinta saya kepada Bob. Bob menyadarkan kertas itu, dan saya menambah di dalam diagram. Saya mendapat kesan bahwa gereja dapat bolak-balik berubah-ubah ukuran. Betul demikian? Tanya saya. Tepat sekali, jawab Bob. Garis pertama menggambarkan konsep pergerakan dengan baik. Tetapi garis kedua itu apa? Itu adalah sejarah gereja yang sekarang saya layani. Sekitar 30 tahun yang lalu, gereja ini didirikan oleh kelompok kecil jemaat yang bermimpi untuk memulai pekerjaan Tuhan di daerah ini. Setelah hampir 20 tahun, gereja akhirnya mencapai puncaknya dengan kehadiran 275 jemaat. Tetap terjadi perbedaan pendapat apakah perlu mengadakan penyesuaian tertentu untuk menjadi gereja besar. Untuk itu dilakukan pemungutan suara. Menggunakan istilah Anda, komunitas relasional menang terhadap komunitas tantangan dan terjadi pemisahan. Jemaat komunitas relasional puas dengan keyakinan mereka bahwa mereka melindungi karakter relasional dasar dari gereja kecil mereka. Sedangkan jemaat komunitas tantangan mencela hilangnya visi dan menyatakan bahwa gereja mengalami kemunduran. Beberapa tahun kemudian gereja mengalami perpecahan kedua dan berangsur-angsur kembali menjadi gereja dengan 35 jemaat. Itu adalah kasus lama. Sungguh menyedihkan. Sepintas tampaknya gereja Anda mengalami peristiwa yang biasa terjadi di gereja-gereja ukuran menengah. Sejumlah gereja yang menyadari bahwa mereka berada pada zona gereja ukuran menengah menghadapi situasi yang canggung yang saya sebut sel yang diregangkan. Saya ingin membahasnya jauh lebih banyak pada saat kita bertemu lagi. Waktu yang sama, di tempat yang sama, tanya saya, boleh? Dan jangan lupa saya mengingatkan, Anda membayar hari ini.